Jadi sebenarnya apa sih yang menghambat perempuan dalam pengetahuan mengenai internet dan teknologi? Ini, ada hambatan eksternal dan juga ada hambatan internal. Oke, eksternal ada apa aja sih? Eksternal ada banyak, ada stigma, ada pendapat masyarakat, pendapat sosial mengenai perempuan tuh emang kayaknya gak cocok gitu loh masuk STEM. Ada juga masalah representasi, kalau anak-anak perempuan mau masuk STEM, di situ gak banyak perempuannya. Mungkin paling satu kelas cuma 1-2 gitu ya. Ini yang ngangguk-ngangguk tuh yang perempuan. Jadi nanti aku temen gosipnya siapa gitu loh. Saya temen-temen laki-laki semua dan akan susah sekali untuk atau nyaman bekerja di tempat di mana kita itu tidak terrepresentasi dengan baik. Karena hampir semuanya itu anak laki-laki. Infrastrukturnya juga belum siap untuk bisa memfasilitasi lebih banyak anak perempuan untuk masuk ke dalam STEM. I don't know, mungkin kalau di sekolah-sekolah STEM, WC perempuannya gak bersih dan gak wangi. Misalnya, relevansi konten. Secara konten tuh banyak banget beredar di dunia kita, dunia digital kita. Cuma apakah relevan bahwa konten itu hanya lebih banyak yang menarget kepada audiens laki-laki. Gak banyak yang punya relevansi terhadap perempuan, anak-anak perempuan yang mau masuk ke STEM. Juga mengenai privasi dan keamanan. Banyak banget kasus mengenai privasi dan keamanan di internet dan yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan. Dan itu merupakan sebuah problem. Oke, kita masuk ke dalam tantangan secara internal. Ternyata buat perempuan, anak perempuan untuk masuk ke bidang STEM, bidang matematika, teknik, engineering, banyak yang punya masalah kepercayaan diri. Karena nggak cuma dapat hindrance dari luar aja, stigma aja, tapi bahkan dirinya sendiri merasa udah saya nggak mampu, gitu loh. Dan memang benar adanya kesenjangan keterampilan. Tapi kesenjangan keterampilan dengan kepercayaan diri itu tuh kayak lingkaran setan gitu loh. Bagaimana caranya kita bisa punya kepercayaan diri kalau belum pernah nyobain bahwa ternyata saya mampu. Sehingga kalau saya gak percaya diri saya juga semakin tidak terampil. Jadi itu tuh kayak saling hubungan sebab akibat yang lingkaran setan gitu. Dan juga kemampuan finansial. Masuk ke STEM itu juga gak murah. Banyak keperluan-keperluan yang memang membutuhkan biaya lebih. Dan juga problem terakhir adalah literasi digital. Literasi digital itu juga sangat terbatas di anak-anak perempuan. Karena satu dan lain hal. Kita mau bahas ya, sebenarnya apa benar ada stigma bahwa perempuan itu gak cocok masuk ke STEM, ke matematika, engineering, dan teknologi. Ini ada satu guru SMA, perempuan loh gurunya. Dia bilangnya gini, quote, coding itu terlalu kompleks buat anak perempuan. Itu guru perempuan loh yang ngomong. Dia sendiri sudah mendiskaun kemampuannya sebagai seorang perempuan bahwa saya gak akan mampu mengerjakan sesuatu yang kompleks, yaitu coding. Dia sudah memiliki alam bawah sadar dan berangkat dari pemikiran yang sudah bias. Yang kedua, ada mentor pengajar. Ya kalau perempuan itu lebih emosional ya. Jadi logikanya ya kurang. Itu adalah stereotipe gender yang dibuat oleh opini publik, bukan fakta ya. Itu adalah opini dari orang-orang ini. Dan mereka gak bisa membedakan antara yang namanya opini sama yang beneran keadaannya. Gak mau dicek dulu ya anaknya itu sebenarnya mampu apa enggak. Yang ketiga, ada seorang instruktur BLK yaitu laki-laki. Dia bilang insinyur itu pekerjaan yang maskulin. Jadi cocoknya untuk laki-laki gitu. Dari mana dia punya pengetahuan bahwa perempuan itu gak punya kemampuan yang sama. Kalau dia belum pernah nyoba, kalau dia belum pernah ngasih kesempatan. Kenapa kalau buat laki-laki kesempatan itu datang terus. Gak ada keraguan sedikit pun. Hanya untuk perempuan keraguan itu ada. Dan yang terakhir adalah ada orang tua siswa bahkan bilang begini. Perempuan itu nantinya kan jadi ibu rumah tangga. Jadi ya gak perlu belajar sulit-sulit. Mungkin orang tua itu punya pengetahuan yang sangat sedikit tentang apa artinya menjadi orang tua. Jadi orang tua itu sulit sekali. Paling sulit daripada semua profesi yang ada di dunia ini. Jadi justru dia memiliki pengetahuan dan harus memiliki keterampilan yang sangat rumit untuk bisa menjadi orang tua yang sangat canggih menurut saya. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam teknologi? Oke, ada banyak.
Sekarang kita ngelihatnya angle-nya seperti apa. Kalau misalnya kita adalah sebuah perusahaan atau kita adalah sebuah organisasi. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah perubahan mindset. Apabila kita adalah employer nih teman-teman dari startup kan kamu akan menjadi employer. Kamu kalau misalnya kamu grow kamu akan rekrut lebih banyak anak buah kan. Bagaimana caranya kamu bisa punya perubahan mindset bahwa yang lo rekrut tuh gak cuma yang laki-laki doang. Punya gak sih mindset bahwa anak-anak perempuan ini punya kemampuan yang sama atau bahkan bisa lebih jago dari yang laki-laki. Give them a chance. Give them time to shine and to grow and they will walk miles longer for you daripada pegawai kamu yang laki-laki. Pegawai perempuan kalau diberikan kesempatan, kalau diberikan kepercayaan, mereka akan kerja 2 kali lebih keras daripada pegawai kamu yang laki-laki. Karena emang udah biasa digituin di rumah. Jadi dia gak akan mengecewakan kepercayaan kamu. Itu yang cewek-cewek langsung ngangguk-ngangguk semua. Karena saya dulu juga pernah ngantor dan saya tahu banget bahwa teman-teman saya yang di kantor yang laki-laki akan selalu dapat promosi, akan selalu dapat project. Tapi kalau perempuan, bapak bos tuh begini dulu, bisa gak ya kamu Dian? Gitu. Keraguan itu selalu ada. Kalau saya diberikan kesempatan yang sama teman-teman saya yang laki-laki di kantor, mungkin saya bisa menghasilkan revenue lebih besar di kantor saya daripada teman-teman saya yang laki-laki. Karena saya lebih gigih dan saya lebih nggak mau mengecewakan kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena kesempatan yang datang ke perempuan itu jauh lebih terbatas daripada kesempatan yang datang ke laki-laki. Kedua, representasi perempuan yang setara. Teman-teman, kenapa representasi perempuan yang setara itu penting banget di perusahaan kita? Buat teman-teman yang mau bangun perusahaan baru nih ya, startup is new companies. Kenapa penting? Oke, saya mau ngajakin kamu berpikir dengan logika. Bayangin dulu pool of talent, manusia, umat manusia ini di dunia ini. Atau di negara ini deh. Kira-kira yang laki-laki sama yang perempuan, anggap aja 50% ya. Make sense kan? Kalau misalnya you have a lot of job to do in your work, in your company, ada banyak goal. Kalau kamu cuma menggunakan populasi yang laki-laki doang yang suruh kerja. Yang perempuan gak usah ngurusin rumah aja. Berarti kamu cuma ngerjain apa? Kamu cuma gunain setengah potensi kamu kan? Untuk menyelesaikan semua, all of your homeworks, all of your targets, all of your goals. Kenapa gak digunain? Pool of talent yang sebelah sini yang suruh nganggur aja, suruh gak belajar aja, suruh gak tahu apa-apa aja. Sementara kalau mereka kita mining dari kemampuannya, dari kemauannya kita mine, kita educate dan kita invest, kita jadiin pegawai-pegawai dan our workforce. Bayangin revenue dan performance perusahaan yang akan jauh lebih meningkat daripada kalau kamu cuma mengutilize satu jenis kelamin saja. Oke. Ketiga, program pengembangan keterampilan teknologi yang relevan dengan perempuan. Jadi memang perempuan ini banyak ketinggalan ya, karena udah banyak ketinggalan dan banyak dibatasi dari kecil, dari upbringing, dari budaya, dari keterbatasan sosial dalam keluarga masing-masing aja juga udah, bapaknya juga udah lebih nyekolahin kakaknya yang cowok daripada dia. Jadi gimana caranya? Kita harus kasih keterampilan teknologi yang relevan lagi, yang lebih kita harus kasih dia biar bisa ngejar. Kita juga kita harus menyediakan support system. Bagaimana kita harus bisa coaching, mentoring teman-teman yang perempuan untuk bisa lebih produktif lagi di dalam perusahaan tech kita. Yang kelima, bukan sekedar campaign atau jargon, tapi memang harus di level kebijakan. Teman-teman, sebelum saya berangkat ke sini, saya belajar banyak, saya nonton videonya Sheryl Sandberg. Dan dalam bukunya Lean In sebagai eksekutif, dia pernah menjadi CEO Google waktu itu, dia bilang bahwa yang miris adalah sangat kurangnya representasi perempuan di level decision making atau di C-suite level. COO, CEO, CFO, CMO, whatever. That's the decision making, itu level direktur. Dia suatu hari dia mau fundraising, dia datang ke sebuah private equity. Itu kayak lantai paling atas penthouse dari sebuah gedung. Terus dia pitching. Mungkin teman-teman di sini yang startup tahu banget yang namanya fundraising ya. Presentasi, roadshow, pitching, intinya kita harus menjual our bright ideas dan bagaimana bapak-bapak bos di sini tuh mau invest ke kita gitu kan. Dia pitching juga kayak gitu. Sudah selesai nih ya. Boleh tanya di mana the restroom? Terus yang ditanya bingung mukanya. Saya malu banget deh. Saya jujur nggak tahu. Terus dia nanya balik, loh Pak, emang selama ini are you telling me that I'm the first woman ever pitch in this office? Terus jawabannya apa tau gak? Yes, or maybe you're the first one that ever needs to go to the bathroom.
Kira-kira pertanyaan itu akan keluar gak kalau dia laki-laki? Jadi kamu sadar gak bahwa di lantai itu ternyata segitu jarang perempuan datang dan pitching dan harus meeting di kantor lantai itu, sehingga si bapak ini yang ditanyain sumpah gak tahu kamar mandi perempuan di mana. Dan itu bukan di Indonesia loh, itu di Silicon Valley, itu di Amerika. Negara dunia pertama. Itu masih terjadi apalagi di Indonesia. Nah, kita kan lagi berbicara bahwa Indonesia ini lagi dalam pivoting point menuju kemajuan ekonomi yang gila-gilaan di tahun 2030. Dan bagaimana ada banyaknya gap dari kebutuhan talenta digital tadi yang tadi kita udah sebutkan, harus ada 9 juta at least untuk kita bisa mengejar kemajuan ekonomi tersebut. Kalau kita hanya mining dari anak-anak laki-laki aja, kita sangat-sangat mendiskreditkan potensi kita yang sebelahnya, yang setengahnya, yaitu anak-anak perempuan yang sama potensinya, bahkan mungkin bisa bekerja jauh lebih keras, jauh lebih motivated daripada all the talent pools yang selama ini kita mining, yaitu anak laki-laki. Next, kalau saya laki-laki, gimana caranya saya mendukung perempuan dalam teknologi? Pertama, tidak merendahkan. Tidak merendahkan. Karena merendahkan itu sama sekali tidak relevan. Kalau Anda punya kecerdasan, 100% kecerdasan Anda tuh turunnya dari ibu Anda, bukan dari bapak Anda. Karena DNA yang menurunkan kecerdasan itu kromosomnya ibu ternyata, bukan kromosomnya bapak. Jadi kalau Ngana bisa sepandai ini, dalam dunia ini bisa sebriliant ini, bisa menciptakan ide brilliant untuk bisa bikin startup, sungkemlah, ciumlah kaki ibu Anda. Karena itu datangnya dari ibu Anda, bukan dari bapak Anda. Bapak Anda dapat dari mana? Dari ibunya. Jadi kalau Anda mau punya anak lebih pintar lagi daripada Anda, cari cewek yang jauh lebih pintar daripada Anda untuk lo kawinin, mudah-mudahan dia mau sama lo. Jangan pernah merendahkan perempuan, karena itu menunjukkan betapa Anda sangat ill-informed. Lo tuh berarti pengetahuannya tuh gak lengkap, gak whole. Perlu lebih banyak baca, perlu lebih banyak melek. Merendahkan perempuan itu sesuatu yang memalukan di zaman modern ini. Kedua, melawan stigma dan stereotipe secara aktif. Kenapa? Karena udah gak ada lagi perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Pada saat kita taruh mereka dalam arena yang sama, dalam arena performance yang sama, mereka semua bisa perform sama kuatnya. Dan gender bias, apakah dia laki-laki atau perempuan, itu udah gak relevan lagi. Itu udah menunjukkan betapa kunonya Anda dibesarkan. Terserah lagi sejauh mana Anda mau break free dari analogi dan cara pikir yang sangat outdated seperti itu. Ketiga, memberi kesempatan secara adil, bukan mengasihani. Kalau misalnya dulu sempat ada pembahasan kan ya, kuota. Kalau misalnya kita ada parlemen gitu ya, kalau di negara gitu, kita kan punya ada perwakilan dari rakyat, dan kita punya wakil rakyat yang mestinya membuat keputusan-keputusan yang paling baik untuk kita, membuat hukum, membuat policy. Dan ada waktu itu pemahaman bahwa untuk kita terrepresentasikan dengan baik, supaya pembuatan keputusan itu harus terjadi dengan baik, berarti kita harus memberikan, ya udahlah kasihlah, belum ada yang perempuan, kasih. Banyak kursi yang belum perempuan. Lo perempuan kan, perempuan masuklah. Belum tahu lo perempuannya ini kompeten gak untuk duduk di situ. It should be based on merit. It should be based dari kemampuan. Perempuannya mampu gak? Jangan mentang-mentang di perempuan ya kasih aja, cuma biar dapat jadi pajangan aja, biar kesannya perempuan kita ada, biar kesannya kantor kita ada perempuannya, ada representasinya. It's not about that, itu PT namanya. Kita harus memberikan kesempatan anak-anak yang memang punya kemampuan. Give perempuan a chance untuk bisa menjadi bagian dari pergerakan yang keren. Karena memang percaya bahwa mereka punya andil dan punya kontribusi yang kuat. Bukan karena ya biar ada aja perempuannya. Jangan kayak gitu. Next. Nah, gimana caranya kalau kita mau menjadi perempuan yang berkarya dalam teknologi? Pertama, kita harus paham. Ada yang namanya stigma, ada yang namanya pendapat masyarakat yang kuno tadi, yang sudah outdated tadi, tentang perempuan itu kayak gender yang lebih lemah, gender yang lebih tidak mampu dan gak bisa gak bisa sama gitu kemampuannya dengan laki-laki. Itu stigma ya teman-teman, bukan fakta.
Jadi kalau kita mau menjadi perempuan yang masuk dan berkarya dalam teknologi, kita harus bisa memisahkan dulu mana yang opini, mana yang stigma, mana yang fakta. Faktanya apa? Yang kita buktikan. Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya kontribusikan, itu akan menjadi fakta buat perusahaan tempat saya bekerja. Kedua, upskill dan menjadi lifelong learner. Sebagai perempuan, kita memang harus bekerja jauh lebih keras, jauh lebih rajin, 2 kali lebih capek mungkin daripada teman-teman kita yang laki-laki, untuk benar-benar selalu belajar dan mengembangkan diri. Kita punya perjalanan maraton yang panjang untuk membuktikan bahwa kita itu sama mampunya. Dan sudah tidak waktunya kita diberikan gaji yang lebih murah misalnya, promosi yang lebih rendah. Sudah tidak waktunya kita gak dikasih promosi, gak kayak teman-teman kita yang laki-laki. Kenapa? Karena kasihan nanti kamu anaknya gak ada yang ngurusin di rumah. Padahal yang mesti ngurus anak bukan cuma laki-laki perempuan doang. Yang mesti ngurus anak dan lebih hadir di keluarga itu juga laki-laki. Justru Indonesia tercatat sebagai salah satu bangsa yang tanpa ayah. Karena segitu absennya kaum laki-laki untuk bisa hadir dan juga proaktif dalam kehidupan berkeluarga. Ketiga, berkomunitas sebagai support system. Kalau misalnya Anda adalah perempuan yang sudah berkarya dalam bidang teknologi, undanglah lebih banyak perempuan lagi untuk masuk ke bidang Anda. Jadilah mentor, jadilah best friend yang saling bisa sharing dan saling bisa menguatkan. Karena perempuan hanya bisa maju kalau kita gandengan tangan. Kita gak bisa maju kalau gak bareng-bareng. Kita gak bisa maju kalau kita saling gosipin salah satu sama lain di pantry. Ih yang ini kan emang paling bisa kalau ngomong sama bos. Ih dia emang orangnya gitu lagi. Jangan toksik. Jangan ngomongin kejelekan orang. Belum tentu kita gak punya kejelekan juga. Karena intinya adalah bagaimana kita bisa uplifting masing-masing teman. Gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek. Ayo kita bareng-bareng maju. Lebih positif. Nah saya mau sharing apa yang saya lakukan. Apa yang kami dan teman-teman lakukan. Next. Jadi, saya mau jualan nih. Saya punya program perempuan inovasi. Di mana? Next. Saya berkolaborasi dengan Markoding, Magnific Indonesia dan juga yayasan saya Dian Sastro-Hardoyo untuk memberdayakan perempuan Indonesia yang kurang mampu, jadi yang datang dari latar belakang ekonomi rendah, untuk bisa menjadi talenta digital. Untuk mencoba mengisi kuota 9 juta talenta digital yang tadi kurang. Pertama, peserta itu mendapatkan secara gratis 1 pelatihan technical skills, coding, UI UX design, terus habis itu dapetin pelatihan soft skills juga, creative thinking, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan juga kita kasih edukasi tentang kesetaraan gender dan juga yang keempat kita kasih kesempatan kerja setelah lulus program. Oke, terima kasih, mari berdiskusi, tapi sebelum itu mari kita tonton video tentang program perempuan inovasi. Terima kasih. Salah satu tantangan yang aku lihat di dalam dunia pendidikan untuk anak perempuan ya, mereka tuh pertama suka merasa tidak mampu. Mereka benar-benar merasa mereka lebih tidak mampu daripada teman-temannya yang laki-laki. Indonesia akan membutuhkan 9 juta talenta digital di tahun 2030. Tapi sayangnya hanya ada 22% perempuan yang bekerja di sektor teknologi di Indonesia. Markoding dan Magnific Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Dian Sastro-Hardoyo dengan semangat yang sama ingin memberikan akses kepada perempuan Indonesia terhadap pendidikan yang setara. Perempuan Inovasi adalah program pelatihan keterampilan digital gratis untuk perempuan Indonesia, khususnya yang kurang mampu, agar mereka bisa belajar dan berkarya di bidang teknologi dan inovasi. Bagi peserta yang berprestasi, akan mendapatkan beasiswa digital bootcamp dan kesempatan kerja setelah lulus. Kami mengundang semua yang tergerak untuk ikut berkontribusi sebagai sponsor ataupun mitra dan bersama memberdayakan perempuan Indonesia melalui teknologi. Dan teruntuk para perempuan inovasi di seluruh Indonesia, pastikan kamu menjadi bagian dalam program beasiswa ini. Daftarkan diri kamu dan ikut serta memajukan Indonesia sebagai perempuan-perempuan inovasi. Next step, sustain beyond expectation.